Anggone Qala Ibnu Rif'ati. Senajan Oh nggih, senajan dia mendengar undangan Jumatan dari tempat lain. Nggih. undangan. wis semua undangan wis ada. Sangel. Nggih. Lah iki maka engko Mbak Haji sok mesti ngene undangan khotbah. Berarti kalimatnya mesti ngono. Ya sing 40 aku nih Kayak 40 kok kosong. kabeh. Nek kota ora enek ceritane undangan jamaah Jumat. Undangan khotib. Makanya ketika undangan khotib ini kok khotib apa enggak ngekel budal nang jopo. Kene kono ternyata kami luna. Lah piye yo? Lelek sing kono. Wonge mek guru 13 tahun akhir piye? Soalnya kena ramu aku lho. Soalnya Jumatane cedek-cedek kono ya. Umpamane. Yo. Qala Ibnu Rif'ati wa ghairihi innahum idza sami'u anida min Misron fahum mukhayyaruna baina ayahduru al-balad lil jum'ah wa baina ayyukimuha fi qaryatihim. Didawahkan oleh Imam Ibnu Rif'ah dan selainnya. Innahum bahwasanya orang 40 tadi ketika mereka itu mendengarkan panggilan adzan Jumatan dari tempat sebelah atau dari kota, ya biasanya misalnya kota, maksudnya ya orang kok kota Blitar sini, ya tetangga lah, ya. Istilahnya dari rada ngalor kono. Enek undangan, ya. Wong kunden kidul kuburan. Wis to kuwi kena. Min maju min. Di sini nganu, napa jenenge misra itu bukan syarat khusus teng anune I anae. Sami. Boleh nggih. Min. Ipul kangen min. Ipul kangen. Gue sok mau anak kau isano. Cipik. Lah niku yufitu anal misra laisa biqayyidin niku wau. Ila ayyurada bil balad khususul misra niku teng I anae enten. Jadi lanjut guys, yang didawuhkan Imam Ibnu Rif'ah itu tadi, ketika orang 40 itu tadi mendengarkan panggilan adzan dari desa sebelah atau kota sebelah, fahum, maka orang 40 tadi itu diperkenankan untuk memilih antara mereka itu menghadiri di kota sebelah itu untuk Jumatan atau mereka itu mendirikan Jumatan di daerahnya sendiri. Tapi ketika mereka menghadiri Jumatan yang ada di kota sebelah itu yang layak mulu bihim al adat gitu. Mereka layak mulu sing ora sempurna bihim al adat. Jadi orang 40 itu tadi yang mereka menghadiri Jumatan di kota sebelah, mereka tidak bisa menyempurnakan sebuah hitungan itu tadi karena mereka dihukumi musafir. Jadi Jadi misal kota sebelah itu jumlahnya 30. boten. Semisal nih. Terus kok mereka yang tetangga sebelah itu mendatangi ke situ, itu nggak bisa guys. 10 yang mendatangi ke situ itu nggak bisa menggenapi jumlah 40 karena mereka hukumnya bukan mustautin atau orang yang menetap di daerah situ tadi. Mereka dihukumi layaknya musafir itu. Ya kan 30 Pak. Mau contohnya kadung 30. Oh, contohnya pun ini. Nggih, contoh dhewe. Sarah, tak lekot. Depan monggo. Cek to, Pak Arif, jenenge muskile mengke ae. Kula mengke ganti mengke. Sing penak-penak sih. Jek. Ana Pak Arif. Kalau Ibnu Rif'ah itu nganu ya. Kok pilih kalau tamat berarti. Iya. Nggih. Kala Ibnu Rif'ah niki muqabilul muktamad. Mau tamat di jalan kaya. Nggih. Yang awal kan gini, kalau di satu desa sudah ada orang 40 yang sudah mencapai syarat maka wajib mendirikan jumatan. Yo, Tapi lek Ibnu Rif'ah ora wajib. lek enek Nek. tanggane keladan runggo kono kuwi oleh ngalih. Boleh. Boleh. Kalau Ibnu Rif'ah di jupuk ke Kadis Haryanto ya iki. Makane nampa undangan kok ndi. Ngertine lagi saiki. Menyusul.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini kita kembali kepada permasalahan yang telah lalu, bahwasanya ketika di suatu daerah, dan kebetulan di tempat saya sendiri itu di Perumnas, warganya banyak, yang jelas lebih daripada 40 orang, dan di situ memenuhi syarat untuk didirikan Mungkin jangan yang ngadap mati balik. Dan Akan tetapi yang jadi permasalahan bahwasanya baru-baru saja ketika adanya COVID itu, entah itu sorry atau tidak, bahwasanya boleh tidak didirikan sholat Jumat. Padahal di lingkungan saya itu tidak ada yang terdampak daripada COVID. Dan akhirnya keputusan daripada takmir yang dimaksud itu tidak didirikan sholat Jumat. Hal yang seperti ini apakah memang benar tidak sesuai dengan syariat, atau justru hal ini memenuhi daripada anjuran daripada syariat, tidak didirikan sholat Jumat? Jadi yang jelas warganya sehat-sehat, di luar daerah memang ada yang sakit, dan ada himbauan boleh tidak didirikan sholat Jumat. Yang saya khawatirkan begini, kadang-kadang agak terjadi hal yang bisa jadi sama untuk tahun-tahun berikutnya ketika kita tidak punya pandangan secara hukum berkaitan dengan materi pada malam hari ini. Khawatir saya nanti akan terjadi hal yang sama, ikut-ikutan dalam artian sing kena dampak sana kini melu Jumatan gitu, maksud saya gitu. Terima kasih. Ndang ya. Niku kan maksudnya jenengan ini dilarang oleh pemerintah untuk mendirikan Jumatan karena adanya Covid, nggak tahu? Nggih. Kalau yang sekarang kan tidak berlaku, Ustaz. Lah nggih, sekarang nggak ada Pak alasannya. Ya, ya kalau memang oleh pemerintah disuruh seperti itu ya kan kudu manut tengene ulil amri ini kok. Iya Gus, kalau kembali kepada sampean dibantah ngene, ati umroh wa ati rasul wa ulil amri, dhewe Gusti Allah. Niki bantu ya. Kaji lekas panas kita ya. Nopo malih ketika pemerintah itu membuat alasan tidak didirikan Jumat itu dengan alasan ada COVID yang umum. Akan tapi kenyataannya dari warga tersebut itu tidak ada yang terjadi. Kejadian itu kan insiden itu toh. Terus ketika memang ada himbauan atau larangan dari pemerintah, kita toanya mulatul amri ya. Tapi ketika tidak ada kan ya berarti tidak bisa dibuat celah untuk melegalkan tidak adanya Jumatan. Gitu. Ini kasusnya kembali kepada masa lalu yang dulu itu ada dampak COVID. Kemudian ulatul amri Memerintahkan untuk tidak ada Jumatan. Kan larangannya menjaga jarak apa dilarang? Pertama dilarang nih kok, gitu. Pas nganu lagi memanas, ya kan memang dilarang nih kok, nggak boleh mendirikan. Tapa asmoi, cek lekas-lekasan jadi takmir parane desa, esok kan sholat Idul Adha. Nah, ini tuh dari Sahel itu tidak mengadakan Jumatan, betul kok jarak malah, gitu? Enak kono, rumah tidak mengadakan Jumatan toh? Himbauan Perumahan waktu itu tidak mendirikan Jumat, padahal orangnya sehat-sehat. Tapi kalau pemerintah Pada akhirnya malah justru mereka yang menghendaki sholat Jumat malah keluar dari wilayah itu untuk mengikuti sholat Jumat di Ada
di daerah lain. Tidak harus terjadi loh, anu kados opo sing akeh. Ora cetok loh kan. Cukup kekhawatiran itu saja. Di situ bisa menjadikan sebuah jadi kayak ngaten niku kuwatir terdampak. Ketika kuwatir terdampak, itu sudah dijadikan azharul Jum'ah. Ngoten lho. Terus nganu Pak Arif, ketika tidak terdampak, tapi ketika di situ dirasa ada potensi akhirnya terkena, maka itu kan termasuk kebijakan pemerintah, Bang kan. Saya ngerti yorane. Karena apa? Yang bisa memetakan bencana ataupun apapun itu kan ya dari pemerintah. Ngoten lho, makanya ketika tidak mendirikan Jumat karena taat walatul amri, maka di situ ya ndak apa-apa, ngoten. Kuwi lah sampean gue Pak Arif niki mari lemah. Oh, mboten napa-napa. Lek niki fikih kuat. Itu bukan himbauan loh Pak, itu perintah kok ya. Gitu. Memang diperintahkan nggak boleh untuk Jumatan. Mergo dampake mengki lah tambah temuan. Kan itu muhtamil nanti bisa saja jenengan bilang sekarang sehat, muhtamilnya nanti bisa saja deh engko enek sing loro, kan nggak ada yang tahu ya. Jangan aja ngomong diperintah tidak mengadakan Jumatan. Dilarang Dilarang lagi. Tidak mengadakan Jumatan. Perintah untuk tidak Jumatan. Tidak semuanya itu tidak melakukan sholat Jumat. Ada ya di luar Loh, kalau masalah taat dan tidak itu kan kembali ke personnya masing-masing toh. Jadi misal daerah sebelah mengadakan Jumatan ya monggo, karena memang dia nggak manut dengan ini peraturannya pemerintah. Ya lek mau mendirikan ya monggo saja, kan ini hanya masalah dia manut atau tidak, ngoten tok asline. Kan perintahnya dari Lah nggih. Rokok krep yo meh ngono. Sisa wis arep gak enak deh. lor taat yo Arep dile ngalor, bablas iku akhirnya Pak Gana. kita paling tidak punya pedoman Ngono. Gawan arep SMI. Ngenten Pak Arif. Loro malah Permasalahan taatul amri itu bahkan ketika pemerintah itu memerintahkan kita perkara haram, ini kita wajib mengikutinya. Bedanya kalau perkaranya itu menjadi haram, itu nanti wajib butuhannya itu hanya dohiron saja, tidak sampai kebatinan. Jadi taatul amri itu ada dua konsep, dohiron dan batinan. Ini tentang tufah wonten niku. Yang yajibu intisalul amri itu tembuyah wis terlalu masyhur ibarat itu. Jadi taatul amri itu wajib meskipun yang diperintahkan itu perkara haram. Permasalahan kita dosane senanggung sinten mboten enten teng nggih. Kita fikih dosane senanggung sinten mboten enten pembahasan. Enten. Itu kalau jenengan mau ikut ulil amri. potensi fitnah loh. Tapi kalau jenengan ngomongin pemerintah sekarang bukan ulil amri, saya juga tidak setuju. Karena sudah lah nggih, tapi kalau jangan mengatakan bukan imamul uzma, saya setuju. Tapi presiden kita itu sudah disetuskan bahwa statusnya itu waliul amri, meskipun disaukah bidarurah. Sehingga ketika kita ada pemerintah menginstruksikan perkara haram, ini kita kewajibannya hanya dohiron. Dan kalau itu hanya ketika perkaranya itu haram. Kalau perkaranya mubah, sunnah, wajib itu malah muakkad wajibnya muakkad. Kalau makruh atau haram itu hanya dohiron. Dalam artian bagaimana? Kalau kita tidak ikut, itu kita tidak berdosa. Jadi kita hanya dohirnya saja yang menganu. Kalau kita bangkang itu tidak dosa. Kalau perkara haram. Lek ora konangan ya ora dosa. Lek konangan dicekel polisi. Cuman mboten sampai taraf tidak sampai taraf dosa. Karena kewajibannya hanya dohiron. Dalam artian kalau yang panjenengan sampaikan seperti itu, ketika mendirikan sholat Jum'ah berarti tidak berdosa. Boten.
Meskipun sudah dilarang pemerintah nggih mboten berdosa. Ngoten. Karena kewajibannya itu hanya dohiron. Asline intine niku lho, sing Jumatan dosa apa ora? Mboten. Jadi memang kasus pembangkangan pada pemerintah itu ketika perintahnya haram itu tidak dosa. Lah, Tapi kita wajib ikut, hanya dohirnya saja. Dalam artian bagaimana kalau tidak ikut itu berarti tidak dosa, ngerti lho. Bedanya dohiron batinan ini begitu. Kalau dohiron itu kalau dohiron berarti kalau kita tidak ikut membangkang itu tidak dosa. Kalau dohiron batinan seperti adanya maslahah itu wajib, Pak. Seperti traffic light itu ya. Traffic light itu kita wajib ikut pemerintah karena itu ada maslahah. Nah ini senenganin ronjol niku haram tenan mboten kok etok-etok nggih. Oh, mana ra bayar STNK. Nah niku gosok lho niku kelas iku nah. Komandan keplok-keplok. Ngoten. Ora helm. Lho mboten iki memang fikihnya ngoten. Jadi ketika pemerintah itu membuat kebijakan yang mengandung unsur maslahah, ini nanti kewajibannya dohiron wa batinan. Ngoten. Kalau membuat kebijakan yang sifatnya haram, ini kewajiban kita sebagai rakyat itu hanya dohiron saja. Niku teng tofah dan itu bab ulil amri benjing mawon cara kula. Ya, lanjut ya. Sak subuh iki. Pun nggih. Lek ajeng sebelah ngedekne Jumatan ya monggo ngoten lho. Penak ta niku. Ora dosa lah. Dosa niku ora salat niku. Nah niku. Wa idza lam yakun fil qaryah jam'un tan akidu bihim al jum'ah walau bimtina'i ba'dihim min hayal zamum as-sa'yu ila balatin yasma'una min janibi an-nida. Ketika di sebuah desa itu ada sekumpulan orang yang mana mereka itu tidak bisa mengesahkan kepada Jumatan walaupun dengan apa nih bimtina'i ba'dihim ya balikan. Dengan tidak mau meskipun dengan sebagiannya itu tidak mau melakukan Jumatan gitu. bagiannya. Wong 40 sebagiannya itu nggak gelem Jumatan kan. Maka wajib bagi orang itu tadi, warga di situ tadi untuk berjalan kepada daerah sebelah yang mana mereka itu mendengar adzan dari daerah sebelah itu tadi. Engko peh jumlahe ora 40. Nggih. Tapi dari pinggir desa lho, Gus. Napa nih? Kok tengah ra krungu kudu nang pinggir se, krungu ora. Lah kok tengah ya positif ra krungu lho kok. Iki menjani bi anida. Dari pinggirnya desa. Lah nggih. Kan ketika posisinya di tengah, maka dia potensi tidak mendengar. Jajal lek nang pinggir krungu berarti dia wajib lari rono. Nah, kan sebenarnya sama saja baik dia di pinggir atau tengah, pokok sing negara atau daerah tetangganya itu enek krungu suara adzan ya wis budal ngoten tok lho. Sebenarnya simpel saja ngoten. Tapi kalimatnya pada waktu itu kan lek sakniki kan adzan gawe Corong. terus saut. Lek dulu kan Iki tidak. ngetan. Lah kan harusnya mengikuti maksud kula. Enggak kok terus enggak usah nggih speaker. Iki nidak sing nang sandinge apa nidak sing sandinge negara apa sing tempat kayak mau apa jejeran Tempat kayak mau ora ono apa. Wong tempat niku lho enggak enak sing adzan. Enggak enak sing enggak lho sing sami ae tadi lho nah Nggih. nidak sing wau Nidak min mahalin akhor. Nah, makan akor Lah wong teng mriku enggak ada sing anu ae. berarti kan ora kudu pinggir lek ngrungokne ora kudu nang pinggir Mepet batas desa ngoten to. Kira-kira nek maksudnya umpama kok desa kene iki adzan ki krungu. Kan yo ngono tok. Lah ditulis Ampre krungune nyetel radio Mayangkara. Lah. Budal ning Blitar kabeh niku. iki lek ngene iki potensi iso wong Malaysia budal rene wis lho. iki ngeten Mas ini kan permasalahan di daerah saya bahwasanya di sini catatannya adalah ketika nanti ila baladin yasmauna min janibihi ketika di situ terdengar azan dari desa yang lain. Nah, ketika nanti tidak ada desa tidak terdengar, misal di dalam desa saya itu perkampungan itu hanya ada kira-kira 20 kakak begitu. 20 orang apa 20 kakak? 20 kakak. Lek 20 Jumatan iki orang Pak. Lek orang-orangnya bojo-bojo. Lek orang-orangnya Kakakmu kok dia kakaknya dhewe. kepala keluarga kakak ki. Kula ngoten lho. Kartu keluarga kakak. Orang kok mbok-mboke barang diikutne. Kan susah kan keterangan bojo kan. Berarti larung dadi kepala keluarga wong wajib ngono. Bro. Anak-anake
wajib balik gak bisa muka milun. Ini diundang. Ngeten begini. 20 orang yang wajib. 40 ya 20 Mustautin. mustautin. Nah, sehingga ketika untuk melakukan Jumatan kan untuk 40 kan nggak bisa. Terus untuk mendengar mendengar kampung yang lain juga enggak. Itu tetap melakukan Jumatan atau tidak? Jawabannya furuk nang isor enek Pak. Lek jawabane lek dhewe kok iki ora wajib masalah apa? Ora. Apa enak? Ketat. Karena potensi mendirikannya pun juga tidak bisa mendirikan sendiri kan itu Digunakan asalnya wajib mendirikan Jumatan dengan wajib orang Jumatan. ngono lho. Wajib orang Jumatan 40. Wajib 24. Wajib orang Jumatan itu 40. Moto. Wajib ora Jumatan. Lek enek wong kurang dari 40 utawa dia tidak mengesahkan, kan tadi ada pilihan ke mall ke tetangga niku wae to. Iku tidak sami Nggih, ya lek gak krungu lha piye? Di tengah alas. Ini loh Mas Ipul, lek enek wong 40 itu wajib mendirikan Jumatan. Tapi sih tok galem. Lek ora enek wong 40 kok sampean krungu adzan sampean wajib budal Jumatan. Wis ngono tok. Lek iki ra krungu. Nek ra krungu wis wajib. Ketika ora wajib, apakah nanti Jumatan itu sah? Sah Jumatan Sah dhewe. ya sah niku. Enggak saya nyapu. Ya? Enggak saya teng nopo? Lah dia Jumatan mangan no. Tapi aja Jumatan Seno, enggak saya teng nopo? Lek masih dhek melok Jumatan dia kan ya panggah sah, Pak. Tapi enggak ngesani Jumatan paling sih. Lah nggih. Jumatan be. Jumatan ini kan sah panggan. Itu kan iki mau tuntutannya ketika ngrungu baru dhek sakyu. Nek gak ngrungu kan gak harus sakyu kan. Loh, itu kan masalah wajib bukan masalah sae. Gitu. Dhek arep salat ning dia monggo maksudnya nggih. Wong wedok Jumatan sah ora? Neng Jumatan. Wong wedok Jumatan sah ora? Yo penak tuh yo wis titik. Padahal gak wajib Jumatan. Enggak sih. Yo. Padahal gak wajib. Qala Ibnu Ujal walau ta'adadat mawadhi mutaqarribatun wa tamayyaza kulun bismin falikulin hukmuhu. Dan didawuhkan oleh Imam Ibnu Ujal, apabila ada sebuah tempat yang cedek-cedek terus apa? Nggih, mempunyai nama masing-masing, maka falikulin hukmuhu maksudnya di tempat itu, di tempat yang berdekatan dan mempunyai nama sendiri-sendiri boleh mendirikan Jumatan sendiri-sendiri. Itu sudah dinamakan wajib. Apa? Sudah dinamakan apa mau perkampungan kan? Nah nggih. Jadi misal cedek-cedek ngene iki terus kene wis enek batese enek jenenge dhewe, sebelah jenenge dhewe itu wajib mendirikan masing-masing Jumatan. Qala Syekhuna innama yutajahu dzalika in udda kulun ma'adzalik qaryah mustaqilatun urfan. Iki sing pundi qala Syekhuna. Niku itijah Ibnu Ujal niku. Dadi Ibnu Ujal dikomentari Syekhuna niku. In udda kulun ma'adzalika qaryatun mustaqilah niku. Kan sing ingin namung mau mawande. Kan mawande. Jadi ngono nggih niku. Kaulnya Ibnu apa jenenge Imam Ibnu Ujal itu tadi itu mempunyai wajah apabila in udda kulun ma'adzalika qaryah mustaqilah. Berarti apabila desa itu desa kecil tersendiri kan jejer-jejer to wau. Itu sudah berdiri sendiri ngoten to. Cara nganu nggih Wis enek nganu apa sertifikate ngomong anu ya. Qaryah ini memang desa tersendiri ngoten. Itu desa. Nggih. Mau dek. Kaya ngeten Mas. Ya tempat lah nggih. Kaya ngeten. Yang mau itu ditafsiri. Di dalam Wonodadi, ya bagi Sidodadi itu enek Karangsari, enek apa? Itu kan penamaan sendiri loh. Wis dinamakan apa itu? Ya ketika ada beberapa tempat yang berdekatan, kok wis diakui memang itu desa sendiri, terus desa sendiri, ya wis ngedekne Jumatan di situ saja penduduknya. Napa? Jarak minimal. Bacaan terlek niki. Lek menurut Imam niki lho tapi. Bakal mutakorobata. Cedek-cedekan enggak masalah lek. Akhirnya kunden lor, kunden kidul, kunden tengah. Ngedekne ae iki sing kulon masjid kulon Tapi ora enek kunden lor. Karun, nggih, lau akroha as-sultan ahla qaryatin iyan takilu min hawa yabnu fi maudhi'in akhar fasakanu fihi wa qasduhum al-aut ilal balad al-awwal idza faraja anhum la talzamu al-jum'at bal la tasihu minhum li adamil istitan. Ada cabangan lagi. Apabila ada seorang sultan atau apa ya, pemimpin yang memaksa kepada sebuah penduduk desa untuk pindah dari desa situ dan membangun di sebuah tempat yang lain,
Fasakanu fihi, kemudian penduduk-penduduk yang disuruh pindah itu bertempat tinggal di situ. Wa qasduhum, tapi tujuannya penduduk itu nanti pengen balik lagi ke tempat asal mereka tadi. Idza farajallahu anhum, ketika oleh Allah itu sudah apa ya? Nggih. Maksudnya sultane wis beneh nih. Engko lek sultane wis beneh aku tak balik neh ning desa awal. Ketika kasusnya seperti itu, maka bagi penduduk itu tidak wajib untuk Jumatan, bahkan tidak sah, karena mereka itu bukan penduduk yang mustautin atau memang menetap di situ, menetap seterusnya. Kan mereka mau dikongkon pindah soalnya kan ini. Sementara Dipaksa pindah, tapi sen balik lagi. Niku lho Pak Ari, sultan mawon Niku berarti transmigrasi atau pindah sementara atau Oh, lah transmigrasi kan anu to Mbah Khuyira to niku. Mboten kok dipaksa to. tidak ke Mukro. Mosok dipaksa niku. Apa nek transmigrasi Mukro? enten sing mukro. Iya semukrah kok, oleh semukrah langsung. Tetapi yang jelas itu niatnya orang yang warga yang dialihkan tadi enggak, itu kan kembali, ketika enggak kembali ya, kemudian 40 ya bangga. Wa rabi'uha wuquha fi waqti dhuhrin falau dhaqa al waqtu anha wa an khutbataiha aw syukka fi dzalika sallu dhuhran walau kharaja al waqtu yaqinan aw dhannan wa hum fiha walau qabala salam wa in kana dzalika bi ikhtari aqlin alal aujah wajaba adzuhru binaan ala ma madha wa fatat al jum'ah. Syarat yang nomor 4 di dalam berdirinya sebuah Jumatan yakni harus jatuh di waktu zuhur. Falau dhaqa, apabila waktunya itu sempit dari mendirikan Jumatan, sholat Jum'ah, dan dari khutbah duanya sholat Jum'ah, ausuka, atau diragukan di dalam apakah waktu ini masih muat atau tidak, maka bagi kaum atau penduduk situ untuk sholat duhur saja, sholat duhur saja. Walau khoroja, ada kasus lain, apabila waktunya itu memang diyakini sudah keluar atau disangka sudah keluar, wahum, sedangkan penduduk itu masih di dalam sholat, meskipun sebelum salam, kacak titik, wis arep salam, gitu. Wa in kana dzalika, meskipun itu dikabari oleh orang yang adil. Jadi misal diomongi lek iki wektune wis metu, nggih. Wektune wis metu, mboten kok anu. Berarti wong adil gak melu Jumatan. Wong adil musafir. Ya iya ora melu Jumatan. Sopo to ngomongnya? Sejelas dia ora melu Jumatan. Kayak musafir. Matur ditakoni wong adil ora Jumatan. Ngadil kok musafir, berarti kulino mampir iki. Nah, ketika kasusnya seperti itu tadi, menurut qaul yang auja adalah wajib untuk sholat duhur dengan meneruskan apa yang sudah dilakukan dan Jumatannya menjadi pot atau hilang. Jadi misal ada kaum kok di tengah-tengah sholat waktunya, sholat Jumat waktunya diomongi wis metu secara yakin, bahkan cek Arab salam. Nggih, masuk cek Arab salam lagi. Kurang titik sajane wis salam. Anu dianggapnya saat ini asarnya jam 3 ngoten nggih. Niki dhek sik salat Jumat pas teng jam 3 niku. Wis salam posisi jam 3 pas. Akhirnya nek wong sing ngomong iki wis metu lho waktune Jumatan, maka bagi orang yang sedang Jumatan itu bablasne zuhur. Kasih wong Jumat masbuk Jumat. Ya masbuk bareng-bareng. Jumat ra kemana rokaat. Mboten Gus. Jadi pun lanjut tadi mundur sekedhik. Kulo tertarik dengan babakan pilihan niku kulo wau. Pilihan untuk mendirikan dan tidak. Yang jadi permasalahan saya yaitu pilihan jadi makmum sholat Jumat. Apakah lebih diutamakan saya sebagai makmum itu mendatangi masjid yang jamaah Jumatnya lebih besar, lebih banyak, atau mendatangi sholat Jum'ah di daerahnya walaupun itu jamaahnya hanya sedikit, dalam artian lebih dari 40 orang. Maksud saya gini, kita ya terbuka aja ya, ini kebetulan ada masjid yang megah, ini jamaahnya banyak, sedangkan daerah saya itu juga didirikan Jumatan, dan ini pengeras suaranya itu sampai ke tempat saya. Saya kan berhak untuk memilih sholat Jum'ah di daerah saya atau di sini. Kalaulah saya itu boleh mengambil jalan yang paling baik dari sholat Jum'ah itu, saya memilih sholat Jum'ah
di masjid yang jamaahnya banyak atau di tempat tinggal saya berada. Terima kasih. Milih mriki enten nasi kotahe kok. Anu Pak Arif, niku kan kembali ke masalah yang afdol jamaah di mana yang dulu sudah berlalu niku toh. Ketika dia memang di desone wis cukup wong 40 lebih, ya toh kok dia mau pindah di sebelah selagi jamaahnya napa wau lebih banyak niku wau ya, nggih. Itu ya gak apa-apa. Bagus malah, nggih lebih afdol itu. Enek sing ngomongnya Sing penting ning desone dhewe wis nganu loh ya, wis nggih wis sah Jumatane. Yang saya tanyakan itu keafdolannya itu lebih afdol yang sebelah ketika memang lebih banyak itu tadi. Enten Pak Alif. Nah. Ngeten Pak Alif, enten khilaf antara jamaah nanti juga mempertimbangkan sing lebih khusyuk, sing lebih tenang. Ora, biasa. Soalnya kaitane sing takoni Pak Sewu. Iki Jumatan. Niku Sing luwih abdol ning Masjid yo. daerah dhewe apa ning nyuwun sewu niku pertanyaan Pak Arif niku. Niku seandainya mau pindah niku kudu wis seruh nek mriku wis penuh apa wis enek 40 apa hanya prasangka wis enek 40 budal. Dianggap ae mau pada kula mawon. Lah engko lek dadak ngono tahqiq moro nang masjid Gitu. Ora ini kemungkinan ngenteni salat Daran di daran iki masalahnya apa nanti nek uang beberapa orang punya pemahaman yo pindah doang. Ya, kenapa pindah? Kenapa? Al ibratu fil ibadah niku bima fidonil mukallaf. Jadi masalah ibadah itu yang diiktibar itu adalah dugaannya orang-orang yang mukallaf, tapi lek finafsil ukut iku binafsil amri. Al ibrah fil ukut itu bima finafsil amri lek beda dengan transaksi itu yang dipertimbangkan itu ya apa yang Anda jual. sing kudu ngitung 40 iki imame kiyaine. Wis 40 apa urung? Wis 40 ge mulai Jumatan, lek urung ya golek wong meh. ngenteni sampai Halo Pak Arif ning ndi? Kowe ning ndi ora teko? Nah, itu lho. Lah iya no, gak syarat sing gawe 40 orang 40 yo urung Jumatan no. Lah kaya mau sing makanya sing metu kumekeh hukume salat tak sah tapi kan haram. Karena apa? Haramnya mari dosane ora enek Jumatan tok. Oh. Gara-gara wong siji arek apa itu arek ulaan, malek wong 39 ki mau baleni kubur. Bulan Mas. Wamin surutihima ala yasbiqoha bitaharumen wa yuqarinuha fi jum'atun bimahaliha illa ingkasura ahluhu wa asura istima'uhu bimakanin wahid walau masjidin min ghairi luhuqa muqdin fihi kaharin wa batin satidaini fayajuzu khina'itin ta'adduduha lil hajat bihasabiha. Dan dari syarat surutihima apa surutiha atau sakjane kan tengah ini kayak surutiha niki. Aku surutiha. Nah, ya. Dan sebagian dari syarat-syaratnya apa sihahnya Jum'ah, sholat Jum'ah yakni alayas bikoha bitaharumin. Berarti ketika